Di sini ada namanya GSA. GSA itu apa? Gold Storage Account. Nah, kita punya jual beli emas fisik, Pak Bu. Kembali ya, seperti di luar sana banyak lah ya, seperti ini. Didukung dengan teknologi digital, ya. Terus bisa transfer emas 0,0 sekian persen kita bisa transfer. Kalau kita konvensional kan kita nggak bisa. Oh, si A butuh sekian gram. Kita nggak bisa transfer 0,5 gram, tidak bisa. Ya, 0,3 nggak bisa. Di sini kita bisa transfer dengan nominal terkecil mungkin. Bisa nabung emas dari ukuran yang paling kecil, 35.000 Pak. Bu, ini kelasnya anak-anak PAUD, anak-anak kita ya, sekolah. Kita bisa edukasi ke mereka, kita bisa kasih paham melek emas, cerdas emas pada anak-anak kita. Jangan sampai apa? Kita ditindas terus oleh siapa? Oleh suatu kepentingan yang luar biasa di atas sana yang mereka tidak mau suatu negara ini, masyarakat suatu negara ini paham melek cerdas tentang emas. Tidak mau mereka. Kalau ada yang seperti itu ya, apalagi bikin currency, mata uang, dibom lah, udah habis ya. Banyak contohnya sudah. Nah, di sini kita harus edukasi anak-anak kita sejak dini, sejak mereka paham tentang konsep nabung. Nah, misalkan disanggup anak-anak 10.000, 5.000 lah buat kamu jajan, 5.000 lagi buat nabung di emas. 7 hari saja sudah bisa beli emas di Quantum Metal. Dididik seperti itu. Bisa transaksi belanja dengan konversi emas, ya. Nah, ini contohnya dengan konversi emas ini, misalkan Bapak Ibu punya kenalan mall atau punya teman yang punya Indomaret, minimarket atau di daerah-daerah itu macam-macam ya jenisnya, atau Matahari atau Giant atau Carrefour dan lain sebagainya. Bisa kita kerjasama di sini Pak. Anda akan dapat passive income dari setiap transaksi yang terjadi di konversi tersebut. Jadi nanti seperti semacam barcode dan ada rekening GSA, setiap produknya kita bisa barcode, Bapak Ibu dapatlah di sana fee setiap saat sampai kapanpun nanti sudah setelah begitu ada MOU kejelasan kontrak dengan Quantum Metal. Di sana sudah ada Malakat Mall. Jadi kita mau beli coklat, mau beli beras, mau beli namanya apa gula dan lain sebagainya, susu dan lain sebagainya bisa di sana sudah. Tinggal di barcode saja lewat rekening kita GSA. Kita ada ATM SIN. Bisa tarik tunai per transaksi 30 kilo Pak Bu. Ini pertama dan satu-satunya di dunia. Bahkan Burj Al Khalifa itu di Dubai ngambil ATM-nya lewat kita. Ya. Nah, ini ada contoh buat kita ambil hikmahnya. Ini real story ya. Ini real story ya. Benar-benar real story. Ini ada surat kabar di luar sana ya. Dia saat itu masih muda Pak Bu, tahun 1973. Dia dapat warisan 1.200 yuan saat itu. Ya. 1.200 yuan dia pikir nanti ketika tua dia pengen punya aset banyak gitu ya. Artinya bisa pensiun dengan punya aset banyak. Saat itu 1.200 yuan ini, saya kelihatan tak ini. Itu bisa untuk membeli ratusan hektar sawah, Pak Bu. 1.200 yuan saat itu bisa beli tahun 1973 ratusan hektar sawah pabriknya dengan pabriknya. Nah, pikirnya dia nanti setelah dia masa pensiun dia bisa punya dana pensiun dari sana dan lain sebagainya. Maka dia masukkanlah ke deposit. Uangnya dia setelah 44 tahun kemudian 2018-19 ya. Itu ada 2.684. Nah, ini nambah apa tidak ini? Secara tulisannya nominalnya nambah, ya. Kenyataannya bagaimana? Kita buktikan. Di tahun 2018-19, kalau kita konversi dengan saat ini, itu jumlahnya jadi 5.900.000 rupiah, Pak Bu. Pertanyaan saya, kalau sekarang ya 8 juta lah, 8 juta rupiah 2022 ini. Taruhlah 8 juta rupiah. Pertanyaan saya, uang 8 juta rupiah atau 5 juta rupiah zaman saat ini bisa beli 1 hektar sawah, Pak? Bu, bisa tak? Ya? Bisa nggak, Pak? Tidak. Tidak ya? Tidak ya? Jauh. Jauh ya? Sekarang kalau beli rumah, Bu, KPR, bisa nggak? Tidak. Tidak juga ya? KPR tipe 21, Bu, yang paling kecil. Bisa? Nggak bisa juga. Nggak bisa Nggak juga. bisa. Nah, terus dapat apa itu uang segitu sekarang ini? Paling apa, Pak? apa ya?
Buat jajan itu. Buat jajan habis sudah ya. Buat jajan sudah habis. Nah, ini pelajaran luar biasa sekali kepada kita, kepada semua orang. Atas apa? Atas suatu hal yang luar biasa. Dalam hal apa? Kejahatan, Pak. Bu, kejahatan ekonomi. Bahkan ini lebih kejam dari perang. Lebih kejam dari pembunuhan. Kita sebut apa itu? Kita sebut apa, Pak, Bu? Inflasi. Perampokan legal. Inflasi, Pak, Bu. Inflasi. Iya, perampokan legal kan? Betul sekali. Perampokan yang dilegalkan, ya. Artinya apa? Ini untuk peringatan untuk siapa saja. Ya. Saya, Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, apapun negara Anda sekarang ini, tak ada yang namanya kebal terhadap inflasi. Kena semua, Pak. Kena semuanya. Apakah kita mau melakukan yang dikerjakan seperti ibu tadi ini? Menyimpan uang, dibiarkan selama bertahun-tahun, ambles dia. Habis dia punya nilai. Value-nya habis, Bu. Karena apa sih? Karena apa, Bu? Karena uang tak ada nilai intrinsiknya. Ini ada uang nih, 100.000. Saya sobek. Jadi 10. Saya kasih ke ibu. Laku nggak? Bapak? Laku tak? Enggak. Laku, Pak, Bu. Beda kalau kita punya emas. Nah, saya mau ngambilin emas yang 1 kilo, nggak enak. Ya ini, kita potong-potong jadi 100. Ya. Kita bagikan ke orang, masih laku nggak? Masih lah. Masih. Emas ada nilai intrinsiknya. Dan dia, di bahasa-bahasa kitab-kitab, adalah mata uang Tuhan, Pak, Bu. Yang sudah dijaga ribuan tahun yang lalu, bahkan sampai hari akhir. Pertanyaannya, sudah jelas, sudah terbukti seperti ini. Apakah kita mau bertahan dengan konsep yang sudah usang di luar sana? Ya. Tidak. Tidak. Ya, sama-sama hijrah, pelan-pelan, step by step, ya, ke emas, mulai sekarang. Siap. Siap. Yang mau, yang siap, saya doakan Anda layak dipantaskan mempunyai income 1 kilo per hari, Pak, Bu. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Bermanfaat, berkah untuk sesama, untuk keluarga Anda, untuk membantu anak yatim piatu, jompo, manula, dan lain sebagainya. Amin. Amin. Ya, memang kita harus bangkit, Pak, Bu. Nggak boleh terpuruk terus. Ya. Kuantum metal itu luar biasa, Pak, Bu. Saya boleh kasih sedikit bocoran. Ya. Negara-negara yang mau membuat currency-nya pakai emas, dinar dan dirham, itu nggak lama habis, Pak, dibombardir habis. Contohnya siapa? Saddam Hussein, Presiden Irak. Contohnya siapa? Muammar Gaddafi, Libya, yang mau bikin persatuan di Afrika. Tentaranya, ekonominya, dan lain sebagainya, dan currency-nya satu, berdasarkan gold, emas. Mereka tak masalah dengan tentara, tak masalah dengan ekonomi, tak masalah dengan lain sebagainya. Tapi jangan hati-hati, jangan sampai kau berani buat currency emas. Habis kau. Akhirnya apa? Mati dia di tangan rakyatnya sendiri. Dihakimi rakyatnya sendiri. Dengan apa? Dengan propaganda yang luar biasa di sana. Kalau QM bagaimana, Pak? Nah, QM bagaimana? QM, Bu. Cantik dia mainnya. Dia, menurut saya, bahkan lebih berbahaya dari programnya Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi. Tapi apa? Dia aman. Karena apa? Dia bisa masuk ke jantungnya sana, Pak. Dia sudah OTC Nasdaq, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Nasdaq siapa di Amerika sana, USA? Nasdaq itu sudah pasar global, Pak. Perusahaan-perusahaan yang masuk ke Nasdaq itu bukan kaleng-kaleng. Ada Apple, Microsoft, ya, Google, dan lain sebagainya. Kira-kira keren nggak ini quantum metal, Bu? Pak? Keren ya? Keren sekali. Kita sudah world class, kita sudah kelas dunia punya. Dan herannya saya, mereka ya itu yang di sana itu sudah tahu tapi membiarkan. Bahkan sudah masuk ke Bahrain, progres ke China, sudah Arab Saudi juga sudah progres. Karena quantum metal tak menjadikan emas ini sebagai currency. Tapi lebih berbahaya lagi menurut saya. Kenapa? Dia bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari bawah sampai atas. Komunitas apapun dia bisa masuk. Instansi apapun dia bisa masuk. Swasta, pemerintah, tentara, polisi, Mabes, TNI, Mabes Polri, dia bisa masuk semua.
Apapun you punya lembaga, apapun Anda punya komunitas, apapun Anda punya background perusahaan, dia bisa masuk. Karena apa? Tak ada satupun orang yang tak punya pengeluaran. Betul tidak? Pengeluaran. Nah, nanti kita masuk ke produk nanti. Nanti saya jelaskan di sana. Ya. Nanti saya jelaskan di sana. Dan ini sangat-sangat lebih parah sebenarnya. Dan kita bisa masuk semua negara loh. Ya. Dengan cara halus, dengan cara sistem yang baik, benar, legal, halal sesuai syariah. Nah, halal sesuai syariah ini yang dicari orang muslim. Next, misal kita di tahun 70-an ya, kita punya teman, dia punya uang 1 juta rupiah lah ya. Dia belikan emas, saat itu dapat 500 kilo, Bu, Pak. Emas tahun 70-an. Kira-kira orang punya emas 500 kilo tahun demikian itu, kaya tidak itu? Sekarang, kaya tak? Kaya lah. Kaya Kaya banget. Tapi ini ada tapinya. Jika 1 juta rupiah itu saat itu dia depositokan dalam bentuk uang fiat, uang kertas sekarang ini yang kita pakai ini, maka nilainya sekarang mungkin sekitar 3 jutaan. Gimana Pak, Bu? Milih nabung emas atau nabung uang fiat? Uang kertas? Nabung Mas. Yang ngomong nabung emas, saya doakan Anda semua dilayakkan di pantasan punya emas 1 kilogram per hari, bisa bermanfaat, bisa berkah, bisa berbagi pada sesama karena Allah. Amin, 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 amin. Amin, Allahumma amin ya Allah. Ya, dari suatu ketulusan doa akan dapat ketulusan juga. Yang di atas akan memberikan juga ya. Wallahu fi auni abdi, maka ni abdi fi auni akhihi. Jadi Tuhan akan senantiasa menolong kita apabila kita selalu menolong hamba-hambanya juga. Setuju ya? Betul. Betul. Ya, kalau kita mendoakan hamba-hambanya dengan tulus, Tuhan akan mendoakan. Bahkan malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk mengamini. Amin. Nah, berikutnya kita ada produk namanya GCA, God Convert Account. Ya, Bapak Ibu mau nggak setiap punya pengeluaran yang tadinya hilang, loss setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap saat, pengeluarannya Bapak Ibu itu jadi aset 185%, mau nggak? Mau. Ya, yang ngomong mau ya doakan Anda layak pantas punya emas penghasilan 1 kilo per hari. Amin. Amin ya Allah. Nah, kita akan breakdown nih. Bagaimana sistemnya? Kok bisa dapat 185%? 100% jadi aset emas, 85% jadi uang tunai. Hanya menitipkan Anda punya emas 15%. Nah, seperti apa? Next. Di sini kita tanpa perlu mikir bulanan, cicilan bulanan. Kalau Bapak Ibu punya pinjaman 1M misalkan, dapat 85%-nya 850 juta. Bayar cicilan bulanannya pusing nggak itu, Bu? Pak? Pusing ya? Sangat. Nah, kurang lebih berapa itu? Ada teman saya kemarin dia cerita sama saya dia bayar 35 juta per bulan ya. Pening juga dia. Dia dapat 800 juta pembiayaan dari bank. Dia bayar 35 juta per bulan. Begitu mendekati hari H, 3 hari sebelum jatuh tempo, sakit kepala ya. Pening dia, Pak, Bu. Apa yang terjadi? Yang tadinya baik-baik sama istrinya sama suaminya, berantem itu. Gimana nih masih kurang sekian juta ya, sekian belas juta gitu. Sama anaknya baru ngomong sebentar aja udah dibentak-bentak dan lain sebagainya. Ini rahmatnya dicabut, Pak, Bu. Rahmatnya dicabut. Kita akan buktikan itu. Tanpa bunga, tanpa akad kontrak batil. Nah, kenapa saya tulis akad kontrak batil? Bapak Ibu pernah nggak kalau mengajukan pembiayaan atau pinjaman kepada bank, Bapak harus lunas sekian tahun? Kalau nggak lunas sekian tahun atau nggak diperpanjang, kena denda, kena penalti. Pernah? Iya. Nggak pernah. Itu kan konsep di luar sana kan. Nah, kita tak ada kontrak semacam itu. Nah, terus gimana mau mengembalikan? Kapan? Ya kapan-kapan aja. Saat Anda punya uang atau saat emas Anda sudah bisa membayar dirinya sendiri dan bekerja untuk Anda. Nah, itu baru cerdas, smart way. Kita akan jelaskan nanti. Tanpa denda, anti lelang, emas akan kembali tanpa perlu dibayar dari kantong dompet Anda sendiri. Kira-kira mau nggak nih ada sistem kayak gini? Mau sangat. Mau sangat ya. Semoga yang menjawab mau sangat dan mau sangat tertarik. Allah pantaskan Anda kaya raya berkah penuh berkah. Amin ya Allah. Amin. Dengan harta yang halal berkah untuk sesama. Amin. 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 Nah, kita ada jasa sitip, Pak, Bu, hanya 3,5%. 0,5%
ini terendah di dunia, Pak Bu. Boleh dicek, boleh dicek. Dan itu pun tak perlu dibayar di depan. Dan tak perlu juga bayar. Ada konsep seperti ini di luar sana? Ini mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya. Saya ini pelaku, kalau boleh share, saya ini pelaku kebun emas. Kebun emas, pelaku ternak emas sejak tahun zamannya Epu di Chandra itu. Tapi kita mainnya pegadaian. Ya, saya nggak mau mendiskreditkan lembaga tertentu, tidak ya. Saya kira cuma mau share saja. Ya, saat itu saya punya emas 100 gram, Pak Bu, 100 gram atau 100 jutaan. Saya dapat uang 80 juta. Saya ada namanya di syariah itu, pegadaian syariah ada namanya muknah. 10 hari, 15 hari, ya kan? Ada 4 bulan. 4 bulan itu saya bayar kurang lebih 6 jutaan lebih lah, 6 juta sekian. Itu baru jasa titipnya, belum pokoknya, ya, baru jasa titipnya saja. Lewat 1 hari kena denda sekian persen. Lewat 10 hari, Bapak Ibu ikhlas nggak ikhlas, ridho nggak ridho, ya, senang nggak senang, tak bisa meneruskan kontraknya atau tak bisa membayar, emas itu dilelang. Sakit hati tak? Sakit. Sakit hati banget. Terdolimi, Pak, terdolimi, teraniaya. Kita punya perasaan seperti itu, ya. Nah, di syariah itu tak boleh ada orang, ada nasabah yang teraniaya, merasa teraniaya, terdolimi, nggak ikhlas, nggak ridho dan lain sebagainya. Antara bainakum, harus saling ridho, harus ikhlas antara semua pihak. Nah, kabar baiknya, Quantum Metal kasih itu semua. Di Quantum Metal tak ada tulisan syariahnya, tapi kita lebih syariah daripada lembaga yang mengklaim dirinya syariah. Setuju ya? Nah, boleh kita lanjutkan lagi. Bandingkan dengan Bapak Ibu baca sendiri. Ya, sudah dibaca? Saya lanjut. Next. Nah, misal sistem pinjaman atau pembiayaan di luar sana, di bank atau dimanapun saja, itu ada namanya BI checking ya Pak Bu ya. Ada di blacklist atau tidak gitu kan. Bapak Ibu kalau sudah pernah call 3, call 4, 5, udah wassalam sana. Dadah, bye-bye gitu ya. Tak bisa punya pinjaman lagi. Ada slip gaji rekening listrik, betul? Iya. Ada mutasi rekening 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir mutasinya. Iya. Ini bagus nggak nih cash flow-nya ya? Dilihat cocok nggak kalau dipinjamin 10 miliar gitu kan. Mutasimu bagaimana? Goreng-goreng rekening lah akhirnya ya. Nah, yang pernah goreng rekening senyum-senyum. Harus ada jaminan, tidak langsung cair ya. Seandainya cair pun, Bapak Ibu akan pusing nih, stres. Kenapa stresnya? Kenapa Pak Bu? Mikirin cicilan bulanannya. Ya, angsurannya bagaimana? Cicilan bulanannya bagaimana? Begitu ya. Bila telat 3 bulan, siap-siap didatangi kawan kita namanya DC, debt collector. Wah, di luar sana sudah ada yang jagain, itu kan, keluar rumah nggak tenang, mau tidur nggak tenang, bangun tidur nggak tenang, seperti itu ya. Ada yang pengalaman, silakan senyum-senyum sendiri. Hidup tak tenang, siang dan malam gelisah, Pak Bu. Akibat apa? Akibat riba. Umat diadu domba dengan sistem yang sengaja dibuat oleh Yahoo untuk memiskinan masyarakat suatu bangsa dengan secara sistematis, Pak Bu. Ya. Di video tadi ada Pak Jokowi, dunia akan resesi global, ya. 400 juta jiwa itu terancam mati kelaparan, Bu. Bukan terancam kelaparan, terancam mati kelaparan. Itu sekelas presiden, sekjen PBB, IMF, World Bank itu ngomong itu semua. Ini sebenarnya karena apa sih, ya? Ya karena sistem yang dibuat sengaja oleh mereka untuk apa? Untuk memiskinkan masyarakat suatu bangsa. Jadi kita diadu domba nih. Jadi Bapak Ibu kalau mau punya uang ya, suratnya digadaikan ya. Kalau mau punya uang, statnya, sertifikat tanahnya gadaikan gitu ya. Kalau mau punya rumah, KPR dulu. Kalau mau punya mobil, punya motor, apa? Masuklah leasing. Artinya apabila Bapak Ibu tak bisa memenuhi kewajiban untuk mencicil, pecicilan gitu ya, atau mengangsur, lewat 3 bulan saja, kita sebut di orang hukum itu call-callan ya, call 3. Nah,
siap-siap aja didatangi oleh kawan-kawan kita ini tercinta, orang Ambon, Manise, Flores, ya kan, orang Irian, yang sangar-sangar itu. Even Anda polisi, tentara sekalipun, mereka tak takut loh. Banyak ya ceritanya dikeroyok di jalan, ya, di mana, didatengin rumahnya, tak takut mereka. Bahkan Bapak Jenderal pun mereka tak takut loh. Dan sistemnya itu lebih canggih, bisa tidur di emperan, bisa jaga dari Bapak punya rumah sampai kantor itu dijaga. Keren sekali. Karena kita ada pendampingan untuk masalah-masalah seperti ini. Sering kita jumpai kawan-kawan kita yang punya sangkutan dengan debt collector dan lain sebagainya, kita kasih bantuan hukum free, gratis. Nah, next ya. Di sini ada GCA, God Convert Account, konversi emas, atau bahasanya ya gadai versi kuantum. Kita nggak pakai bahasa gadai ya di sini ya, convert, kita konversi agar mendapatkan emas dan mendapatkan uang cash, gitu ya. Kalau gadai nanti larinya ke beda instansi lagi, gitu. Padahal izin kita dari OJK cukup Bapeti, clear, selesai lah, udah final ya 90% sudah. Misal Bapak Ibu punya emas 100 gram, contoh ya, harga 1 juta per gram. Maka nilai saat ini adalah 100 juta. Ketika dibawa ke pegadaian, Bapak Ibu dapat 85% atau 85 juta. Anggap sama seperti itu. Ada konvensional gadai, ada wajib cicil ya, angsuran, ada kontrak. Kalau Anda harus bayar setiap bulan sekian bulan Anda harus lunas, sekian tahun harus lunas, tak lunas kena denda, ya. Tak bisa meneruskan kena lelang. Nah, bunga jasa titip 12-20% per tahun. Kalau tidak bisa nyicil, tak bisa meneruskan, nah siap-siap aja dilelang. Nah, bagaimana konsep konversi dari kuantum GCA? Kita tak pusing-pusing cicilan bulanan, tak ada denda, tanpa kontrak batil, tanpa bunga. Jasa titip hanya 3,5% per tahun, dan itu pun belakangan, Pak Bu. Dan itu pun tak perlu dibayar. Dan anti lelang. Emas kembali tanpa ditebus. Kenapa tak perlu dibayar? Kenapa tak perlu? Kenapa emas akan kembali tanpa ditebus? Kalau misalkan 3,5% ini dibayar, maka ratusan ribu customer nasabah yang terdata aja 200 ribu itu nasabah, ya. Klien, kita punya klien. Yang company, perusahaan itu ada 150 ribu, mereka pasti akan komplain besar-besaran. Media massa pasti ribut lah kalau kita disuruh bayar itu. Sudah sekian tahun yang lalu. Nah, kenapa jasa titip ini tak bayar? Ya. Berdasarkan kenaikan harga emas, ya, kita tak boleh mulu-mulu lah. 25-35% itu kan mulu-mulu ya. Taruhlah 10% saja. Setahun itu. Saya buktikan nanti 10% setahun itu kecil sekali di kuantum metal. Kecil sekali. Kita kan buktikan. Nanti di produk yang berikutnya, KAI. Ratusan persen, bahkan ribuan persen bisa terjadi dalam setahun. Nggak perlu nunggu tahunan juga. Taruhlah 10%. Setahun itu dia punya kenaikan. Kira-kira 10% ini bisa backup, bisa bayar dia punya jasa titip 3,5% tak? Bisa ya? Bahkan masih ada sisa 6%. Masuklah ke passive income di GSA, dia punya rekening emas. Oke, nanti kita bahas lagi. Bagaimana membuat sebentar pengeluaran Anda menjadi tabungan emas? Mau, Pak, Bu? Mau? Misal, Anda punya uang 10 juta per bulan, jadi 120 juta per tahun. Nanti saya kasih contoh untuk level karyawan ya, yang di daerah-daerah ya, yang di buruh-buruh karyawan, buruh kasar dan lain sebagainya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kebahagiaan Anda insya Allah pasti kaya di kuantum metal ya. Dengan produk kuantum metal saja Anda insya Allah pasti kaya. Kita buktikan nanti. Ini saya kasih gambaran 10 juta per bulan, 120 juta per tahun kalau ditambah ya, dikali 12 bulan. Nah, dibelikan emas di GSA dapat 8.500.000 ya. Berarti kalau 10 tahun 1.200 gram atau 1,2 kilo. Betul ya? Nah, kita bandingkan dengan dia konsep nabung biasa, Pak Bu. Dapat 10 juta, 1,5 jutanya dia buat beli atau ditabung case.
8.500.000-nya dia pakai buat kehidupan sehari-hari. Maka yang terjadi adalah 18 juta per tahun, bila dikali 10 tahun mendatang, jumlahnya 180 juta. Betul ya? Itu kalau bisa, kalau tidak bisa lebih parah lagi nih. Nah, berapa nilai 1,2 kilo 10 tahun mendatang? Anggap saja harga emas naik 10% per tahun. Kali 10 tahun ke depan adalah 1.200 gram jadi 2,4 miliar, Bapak Ibu. Nah, kalau ada konsep seperti ini, Bapak mau pilih nabung yang emas atau uang, Pak, Bu? Mas. Mas ya? Mas Mas lah, ya? Pak. Nah, Mas saya lah. doakan yang menjawab Mas, ya, yang menjawab Mas, yang terpukau dengan saya doakan Anda layak pantas memiliki emas 1 kilogram per hari. Ya Amin. Allah, amin. Ah, tuh ada suara nih bapak-bapaknya ngantuk apa? Oh, serius ya. Amin, amin ya Pak. Pak, Bu, saya doakan Anda, Allah berikan Anda punya penghasilan 1 Amin ya kilogram Allah. emas per hari yang bermanfaat berkah untuk kehidupan Bapak, Ibu dan sesama. Bila